sini kita akan membahas mata kuliah bernama Statistika Matematika. Di sini yang kita bahas yaitu distribusi khusus, diskrit, dan kontinu. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Rizky dengan NIM E1R021020. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu distribusi khusus, diskrit. Yang akan kita bahas di sini adalah distribusi Poisson. Di sini kita mempunyai kasus, yaitu sebuah toko online menerima rata-rata 20 pesanan per jam. Mereka ingin memodelkan jumlah pesanan yang mungkin diterima dalam 1 jam tertentu, agar dapat mengoptimalkan sumber daya pengemasan dan pengiriman. Berikan alasan mengapa kasus tersebut termasuk dalam masalah distribusi khusus diskrit, dan tentukan EX, VAR-X, MGF, dan cross-check EX dan VAR-X-nya melalui MGF. Ya, di sini kita mempunyai alasan untuk kasus ini, yang dimana kasus ini bisa dibilang masalah distribusi khusus diskrit karena menghitung jumlah pesanan yang diterima dalam 1 jam. Jumlah pesanan adalah bilangan bulat non-negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang artinya data ini yaitu data diskrit. Masalah ini dapat diselesaikan menggunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson cocok digunakan karena jumlah pesanan terjadi dalam interval waktu yang tetap atau waktu yang sama. Kejadian pesanan bersifat acak dan independen, dan terjadi pada tingkat rata-rata tertentu. Definisi fungsi peluang Poisson sebagai berikut. Di sini pebuah acak dinyatakan berdistribusi Poisson jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk fx, p, x besar sama dengan x kecil sama dengan lambda pangkat x, e pangkat min lambda per x faktorial, yang dimana x-nya itu sama dengan 0, 1, 2, ataupun 3, dan seterusnya. Pada kasus tersebut dapat dimisalkan X besarnya itu jumlah pesanan yang mungkin diterima dalam 1 jam tertentu, dan lambdanya itu menerima rata-rata 20 pesanan per jam atau setiap jam. Jadi fungsi peluang Poisson pada kasus tersebut adalah definisi EX sama dengan sigma X fx dengan batas X sama dengan sigma X lambda pangkat X E pangkat min lambda per X faktorial dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atasnya itu tak hingga, sama dengan sigma lambda pangkat X E pangkat min lambda per X min 1 faktorial dengan batas bawah yaitu X sama dengan 1 dan batas atasnya tak hingga. Misalkan Y sama dengan min 1, X min 1. Batas-batasnya yaitu X sama dengan 1, maka Y-nya itu sama dengan 0. Untuk X sama dengan tak hingga, maka Y itu sama dengan tak hingga. Sehingga EX di sini sama dengan sigma lambda pangkat Y plus 1 E pangkat min lambda per Y faktorial dari batas bawah Y sama dengan 0 dan batas atasnya tak hingga, sama dengan lambda sigma lambda pangkat Y E pangkat min lambda per Y faktorial dengan batas bawah Y sama dengan 0 dan batas atasnya tak hingga. Di sini kita dapatkan lambda kali 1. Di sini jadi terbukti bahwa
EX sama dengan lambda. Jadi nilai ekspektasi pada kasus tersebut adalah EX sama dengan lambda, yaitu 20. Jadi ekspektasi jumlah pesanan per jam adalah 20. Definisi var X sama dengan E kali X kuadrat min EX kuadrat sama dengan X kali X min 1 plus X min EX kuadrat sama dengan X kali X min 1 plus E kali X min E kali X kuadrat. Sehingga di sini kita dapatkan X kali X min 1 sama dengan sigma X kali X min 1 dengan batas bawah X dikali Fx. Di sini kita dapatkan sigma X kali X min 1 dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atasnya tak hingga dikali dengan Fx, yaitu Fx-nya di sini adalah lambda pangkat X E pangkat min lambda per X faktorial, dan kita dapatkan sigma lambda pangkat X E pangkat min lambda per X min 2 faktorial dengan batas bawah yaitu X sama dengan 2 dan batas atasnya itu yaitu tak hingga. Di sini kita misalkan Y-nya itu sama dengan min 2. Batas-batasnya di sini untuk X sama dengan 2, maka Y-nya itu sama dengan 0. Dan untuk X sama dengan tak hingga, maka Y-nya itu sama dengan tak hingga. Di sini maka kita dapatkan X kali X min 1 sama dengan sigma lambda pangkat Y plus 2 E pangkat min lambda per Y faktorial dengan batas bawah Y sama dengan 0 dan batas atasnya tak hingga. Maka lambda pangkat 2 atau lambda kuadrat sigma lambda pangkat Y E pangkat min lambda per Y faktorial. Di sini dengan batas bawah Y-nya itu 0 dan batas atasnya tak hingga, maka kita dapatkan di sini lambda kuadratnya itu 1 atau lambda kuadrat kali 1. Yaitu di sini kita dapatkan X kali X min 1 sama dengan lambda kuadrat. Sehingga var X-nya sama dengan X kali X min 1 plus E kali X min EX kuadrat. Atau bisa di sini kita sama dengankan lambda kuadrat plus lambda min lambda kuadrat. Yaitu kita dapatkan yaitu lambda. Jadi terbukti bahwa rumus var X pada distribusi Poisson dan var X adalah var X yaitu sama dengan lambda. Jadi varians pada kasus tersebut adalah var X sama dengan lambda yaitu sama dengan 20. Sekarang kita akan menentukan MGF-nya. Menurut definisi di sini MXT sama dengan sigma E pangkat TX Fx sama dengan sigma E pangkat TX Fx-nya di situ lambda pangkat X E pangkat min lambda per X faktorial, yaitu sama dengan E pangkat min lambda sigma lambda E pangkat T pangkat X per X faktorial dengan batas bawah 0 dan batas atasnya itu tak hingga. Jadi di sini kita dapatkan E pangkat min lambda dikali E pangkat lambda E pangkat T. Dan di sini kita dapatkan MXT-nya itu atau MGF-nya itu sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1. Jadi rumus MGF pada distribusi Poisson adalah MXT sama dengan
E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1, sehingga MGF pada kasus tersebut adalah MXT sama dengan E pangkat lambda, yaitu di sini lambdanya itu 20 dan E dikali E pangkat T min 1. Sekarang kita akan meng-cross check ekspektasi melalui MGF. Di sini kita menggunakan teorema, yaitu EX sama dengan M aksen X kali 0, dan var X nya sama dengan M double aksen X kali 0 min M aksen X 0 kuadrat. Turunan pertama MGF pada kasus tersebut adalah M aksen XT sama dengan D per DT E pangkat 20 E kali T min 1. Di sini kita dapatkan D per DT E pangkat 20 dikali E pangkat T min 20. Dan kita dapatkan 20 E pangkat T dikali E pangkat 20 E pangkat T min 20. Jadi untuk M aksen XT nya kita dapatkan 20E pangkat 20E pangkat T min 20 plus T. Sehingga di sini menurut teorema EX sama dengan M aksen X kali 0 sama dengan 20E pangkat 20E kali E pangkat 0 min 20 ditambah 0, yaitu di sini kita dapatkan 20E pangkat 0, yaitu di sini kita bisa simpulkan 20 dikali 1, yang di sini kita dapatkan ekspektasi yaitu 20. Jadi melalui MGF terbukti bahwa ekspektasi kita itu benar. Di sini setelah itu kita akan men-cross check varians melalui MGF. Atau di sini turunan kedua pada MGF kasus tersebut. Di sini M double aksen XT sama dengan D per DT 20E pangkat 20E pangkat T min 20 plus T sama dengan 20E pangkat T plus 1 dikali 20E pangkat 20E pangkat T min 20 plus T. Di sini kita menurut teorema var X sama dengan M double aksen X dikali 0 min M aksen X kali 0 kuadrat. Jadi di sini kita dapatkan atau kita masukkan fungsi di atas, yaitu 20E pangkat T plus 1 dikali 20E pangkat 20E pangkat T min 20 plus T min 20 kuadrat. Di sini 20E pangkat 0 plus 1 dikali 20E pangkat 20E pangkat 0 min 20 plus 0 min 400. Jadi kita dapatkan di sini 21 ditambah 20 min 400 sama dengan 420 min 400. Jadi di sini kita dapatkan yaitu variansnya itu 20. Jadi melalui MGF terbukti bahwa varians itu benar karena varians dan setelah di cross check itu hasilnya 20. Di sini kita akan membahas selanjutnya yaitu distribusi khusus kontinu. Di sini distribusi yang akan kita bahas yaitu distribusi gamma. Pada kasus kali ini, di sebuah pabrik ada mesin-mesin yang rutin dipelihara, dan rata-rata waktu untuk memelihara satu mesin adalah 1,5 jam atau 1,5 jam. Supervisor pabrik ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemeliharaan pada 5 mesin secara keseluruhan. Berikan alasan mengapa kasus ini termasuk dalam distribusi kontinu, dan tentukan EX, var X, MGF, dan cross check EX dan
var X melalui MGF. Kasus tersebut termasuk dalam masalah distribusi khusus kontinu karena durasi waktu yang atau untuk menyelesaikan pemeliharaan setiap mesin merupakan variabel acak kontinu yang dapat berupa bilangan real dalam rentang waktu tertentu. Waktu adalah variabel kontinu, sehingga cocok dimodelkan dengan distribusi kontinu. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan distribusi gamma, karena akan dihitung total waktu untuk sejumlah kejadian secara acak. Pemeliharaan 5 mesin. Definisi dari fungsi densitas gamma sebagai berikut akan dibahas. Di sini, peubah acak X dikatakan distribusi gamma jika dan hanya jika fungsi densitas berbentuk fx sama dengan x pangkat alpha min 1 e pangkat min x per beta. Di sini per beta pangkat alpha gamma kali a. Di sini x-nya itu lebih besar dari 0, alfanya juga lebih besar dari 0, dan betanya itu lebih besar dari 0. Pada kasus tersebut diperoleh alfanya adalah banyak mesin yang melakukan pemeliharaan, yaitu 5, dan betanya adalah rata-rata waktu untuk pemeliharaan satu mesin adalah di sini kita dapatkan atau dari soal atau dari kasus tersebut adalah 1,5. Jadi fungsi densitas gamma pada kasus tersebut adalah fx x pangkat 4 e pangkat min x per 1,5 per 1,5 pangkat 5 gamma kali 5. Di sini x-nya itu lebih besar dari 0. Di sini menurut definisi Ex sama dengan integral x fx dx dari min tak hingga sampai tak hingga sama dengan integral x fx dx dari min tak hingga sampai 0 plus integral x dikali x pangkat alpha min 1 e pangkat min x per beta pangkat alpha gamma kali a dx. Di sini batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu tak hingga. Di sini kita dapatkan 0 ditambah 1 per beta pangkat alpha gamma dikali alpha dikali integral x pangkat alpha min 1 e pangkat min x per beta dx dari 0 sampai tak hingga, dan kita dapatkan di sini 1 per beta pangkat alpha gamma dikali a alpha integral x pangkat a min 1 e min x per beta dx dari 0 sampai tak hingga. Di sini kita misalkan y itu sama dengan x per beta, maka x sama dengan by dan dx sama dengan b dy atau beta dy. Batas-batasnya di sini untuk x sama dengan 0, maka y sama dengan 0. Untuk x sama dengan tak hingga, maka y sama dengan tak hingga. Maka di sini kita dapatkan x sama dengan 1 per beta pangkat alpha gamma dikali alpha integral b dikali y dikali e pangkat alpha dikali e min y b dy dari 0 sampai tak hingga sama dengan beta per gamma kali alpha integral y pangkat alpha e pangkat min y dy dari 0 sampai tak hingga. Jadi di sini sama dengan b per gamma dikali alpha gamma dikali a plus 1. Sini kita dapatkan beta per gamma kali alpha dikali alpha kali gamma
alfa dikali gamma dikali alfa. Di sini EX sama dengan alfa dikali beta. Jadi nilai ekspektasinya adalah EX sama dengan alfa dikali beta, yaitu 5 dikali 1,5. Di sini kita dapatkan yaitu 7,5. Ini untuk var x-nya, menurut definisi var x sama dengan x kuadrat, kali x kuadrat min x kuadrat dengan e kali x kuadrat sama dengan integral x kuadrat fx dx dari min tak hingga sampai tak hingga sama dengan integral x kuadrat fx dx dari min tak hingga sampai 0 ditambah integral x kuadrat fx dx dari 0 sampai tak hingga. Di sini kita dapatkan yaitu integral x kuadrat dikali 0 dx dari min tak hingga sampai 0 ditambah integral x kuadrat dikali x pangkat alfa min 1 dikali pangkat min x per beta pangkat alfa gamma dikali alfa dx dari 0 sampai tak hingga. Jadi di sini kita dapatkan 0 tambah 1 per beta pangkat alfa gamma dikali alfa integral x pangkat alfa plus 1 dikali di pangkat min x per beta dx dari 0 sampai tak hingga. Sini kita dapatkan 1 per beta pangkat alfa gamma dikali alfa integral x pangkat alfa plus 1 dikali pangkat min x per beta dx dari 0 sampai tak hingga. Di sini kita misalkan y sama dengan x per beta, maka x sama dengan b dikali y dan dx sama dengan b dy. Batas-batas untuk x sama dengan 0 maka y sama dengan 0, dan untuk x sama dengan tak hingga maka y sama dengan tak hingga. Maka di sini e kali x kuadrat sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma dikali alfa integral by pangkat a plus 1 dikali pangkat min y b dy dari 0 sampai tak hingga sama dengan beta per gamma kali alfa integral y pangkat alfa plus 1 dikali min y dy dari 0 sampai tak hingga sama dengan beta per gamma kali alfa dikali gamma kali alfa plus 2 sama dengan beta per gamma kali alfa dikali alfa dikali alfa plus 1 dan dikali gamma kali alfa. Di sini jadi kali x kuadrat sama dengan alfa kuadrat beta kuadrat plus alfa beta kuadrat. Sehingga menurut definisi var x sama dengan kali x kuadrat min x kuadrat kali x kuadrat sama dengan alfa kuadrat beta kuadrat plus alfa beta kuadrat min alfa beta kuadrat. Jadi sini alfa kuadrat beta kuadrat plus alfa beta kuadrat min alfa kuadrat beta kuadrat. Jadi var x-nya atau variansnya itu adalah alfa beta kuadrat. Diperoleh rumus varians pada distribusi gamma adalah var x sama dengan alfa beta kuadrat. Jadi varians pada kasus tersebut adalah var x sama dengan alfa beta kuadrat sama dengan 5 dikali 1/5 kuadrat, yaitu 5 dikali 2,25, yaitu di sini hasilnya adalah 11,25.
Ini kita akan menentukan MGF-nya berdasarkan definisi. Di sini sama dengan MGF itu sama dengan integral E pangkat TX Fx dx dari min tak hingga sampai tak hingga sama dengan integral E pangkat TX Fx dx dari min tak hingga sampai 0 plus integral E pangkat TX Fx dx dari 0 sampai tak hingga, yaitu di sini sama dengan integral E pangkat TX kali 0 dx dari min tak hingga sampai 0 plus integral E pangkat TX dikali X pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min X per beta, beta pangkat alpha gamma dikali alpha dx dari 0 sampai tak hingga. Di sini kita dapatkan 0 plus 1 per beta pangkat alpha gamma dikali alpha integral X pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min X 1 dikali 1 per beta min T dx dari 0 sampai tak hingga. Sini sama dengan 1 per beta pangkat alpha gamma dikali alpha integral X pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min X 1 per beta min T dx dari 0 sampai tak hingga. Di sini kita misalkan Y-nya itu sama dengan X 1 per beta per min T, maka X sama dengan Y per 1 per beta min T. Dan dx-nya itu sama dengan beta per 1 min bt dy. Jadi batas-batasnya untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan tak hingga, maka Y-nya juga sama dengan tak hingga. Untuk mxt-nya sama dengan 1 per beta pangkat alpha gamma dikali alpha integral beta per 1 min b beta kali T pangkat A min 1 dikali B beta pangkat E min Y E pangkat min Y per 1 min B beta kali T dy. Di sini batasnya itu dari 0 sampai tak hingga. Jadi sama dengan beta pangkat alpha per beta pangkat alpha gamma dikali alpha dikali 1 per beta kali T pangkat alpha integral Y pangkat A alpha min 1 dikali E pangkat min Y dy dari integral 0 batasnya 0 sampai tak hingga. Jadi kita dapatkan 1 per gamma dikali alpha dikali 1 per beta kali T pangkat alpha dikali gamma dikali gamma dikali alpha. Jadi rumus MGF pada distribusi gamma adalah MXT sama dengan 1 per 1 min beta kali T pangkat alpha. Di sini T-nya itu kurang dari 1 per beta. Sehingga MGF pada kasus tersebut adalah MXT sama dengan 1 per 1 min 1,5 kali T pangkat 5. T-nya itu di sini kurang dari 1 per 1,5. Kita cross check ekspektasi melalui MGF. Di sini kita gunakan teorema lagi. Di sini X sama dengan M aksen X kali 0 dan par X-nya itu sama dengan M double aksen X kali 0 min M aksen X kali 0 kuadrat. Di mana di sini turunan pertama dari MGF pada kasus tersebut adalah M aksen X T sama dengan D per DT 1 per 1 min 1,5 kali T pangkat 5 sama dengan D per DT 1 min 1,5 kali T pangkat min 5 sama dengan min 5 kali 1 min 1
kali T pangkat min 6 dikali pangkat min 6 min 1,5 sama dengan 7,5 kali 1 min 1,5 kali T pangkat min 6. Di sini kita dapatkan 7,5 per 1 min 1,5 kali T pangkat 6. Sehingga menurut teorema EX sama dengan M aksen X kali 0 sama dengan 7,5 per 1 min 1,5 kali 0 pangkat 6 sama dengan 7,5 per 1, yaitu kita dapatkan 7,5. Jadi melalui MGF terbukti bahwa ekspektasi kita juga benar. Di sini kita meng-cross check varians melalui MGF. Di sini turunan kedua pada MGF kasus tersebut adalah M double aksen XT sama dengan D per DT kali 7,5 per 1 min 1,5 kali T pangkat 6. Di sini sama dengan 7,5 D per DT 1 min 1,5 kali T pangkat negatif 6 sama dengan 7,5 dikali min 6 dikali 1 min 1,5 kali T pangkat min 7 dikali min 1,5. Di sini kita dapatkan yaitu 6,5 dikali 1 min 1,5 dikali T pangkat negatif 7. Di sini kita dapatkan 67,5 per 1 min 1,5 kali T pangkat 7. Menurut teorema var X atau varians sama dengan M double aksen X kali 0 min M aksen X kali 0 kuadrat. Di sini sama dengan 67,5 per 1 min 1,5 kali 0 pangkat 7 min 7,5 kuadrat. Jadi di sini sama dengan 67,5 dikurangin 56,25. Sini kita dapatkan 11,25. Jadi terbukti juga varians melalui MGF. Jadi bisa disimpulkan sama dari kita buktikan manual mencari varians dan kita cross check melalui MGF. Baik, cukup sekian yang saya bisa sampaikan dari materi tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.